Tadi kita sudah membahas tentang struktur dari kromosom. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis kromosom. Nah, kromosom itu terdiri dari berapa jenis sih? Ada 2 jenis kromosom. Yang pertama berdasarkan dengan bentuk atau letak sentromer. Yang kedua berdasarkan dengan dia adanya di mana. Nah, sekarang kita ngebahas tentang jenis kromosom berdasarkan dengan apa? Jenis kromosom berdasarkan letak sentromer. Ya. Nah, kalau berdasarkan sentromer, kromosom itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, ini ada sentromer di tengah-tengah dengan panjang dari masing-masing lengannya itu, anggaplah ya ini sama. Nah, ini disebut dengan metasentrik. Biasanya, kalau tidak seperti ini, dia digambarkan ini di tengah, ya satu lagi panjang. Nah, kayak kuping kelinci. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuknya lengan satu lagi lengan panjang. Atau suka dibilang dia dengan kromosom L. Kenapa disebut L? Karena lengan yang satu lebih panjang dengan lengan yang lain. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka ini disebut dengan submetasentrik. Bentuk kromosom yang ketiga itu ini ada sentromer, kemudian lengannya mencuat sedikit, yang lainnya panjang. Atau suka disebut dengan kromosom J. Nah, kalau yang ini metasentrik, yang B-nya submetasentrik itu bentuknya kayak L. Kalau yang C-nya ini namanya akrosentrik. Jadi, lengan yang satu lebih pendek dibandingkan dengan lengan yang lain dan bentuknya seperti huruf J. Sedangkan yang terakhir atau yang D itu disebut dengan telosentrik. Gimana bentuknya kalau telosentrik? Kalau telosentrik bentuknya ini sentromer, kemudian dua-dua lengannya menempel atau disebut dengan kromosom I. Jadi saya ulangin, jenis kromosom itu ada 2. Jenis yang pertama berdasarkan dengan letak sentromer. Yang pertama, sentromernya berada di tengah-tengah, disebut dengan metasentrik. Yang kedua, sentromernya berada seperti di tengah, tapi membelah lengannya tidak sama besar, sehingga menyerupai bentuk L, disebut dengan submetasentrik. Yang ketiga, akrosentrik. Sentromernya hampir mendekati ujung dari lengan-lengan. Nah, bentuknya seperti huruf J, maka disebut dengan kromosom J. Yang keempat adalah telosentrik atau kromosom I. Sentromernya berada pas di ujung dari suatu kromosom. Jenis kromosom yang kedua itu berdasarkan dengan dia terletak di mana. Ada 2 jenis berdasarkan letak dan fungsi. Berdasarkan letak dan fungsi.
Nah, berdasarkan letak dan fungsi itu ada dua. Ada gonosom, satu lagi ada autosom. Bedanya apa antara autosom dan gonosom? Kalau yang gonosom, dia merupakan gonosom, bukan gonosem ya. Gonosom itu dia merupakan kromosom kelamin. Dimana kalau kromosom kelamin, dia fungsinya untuk menentukan fungsi. Untuk menentukan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu di dunia ini ada berapa sih? Ada 1, 2, atau 3? 2 ya. Ya, jenis kelamin itu ada 2. Ada wanita dan ada pria. Jangan ketukar. Kalau wanita ada panahnya, kalau pria ada penusuknya. Nah, kalau misalnya yang wanita dilambangkan dengan X dan X, sedangkan kalau pria dilambangkan dengan X dan Y. Maka ketika mereka membentuk gamet, kalau di wanita gametnya apa? Ovum. Ya, maka dia cuma memiliki 1 kromosom, yaitu X. Tapi kalau pria, dia itu punya apa? Sperma. Nah, jenis sperma ini ada 2. Ada sperma X atau sperma Y. Maka dari itu, kalau pada manusia yang menentukan jenis kelamin dari anaknya itu adalah sperma laki-laki. Betul. Nah, kemudian yang kedua, itu ada autosom. Kalau tadi gonosom disebut dengan kromosom kelamin, maka gonosom disebut dengan kromosom tubuh. Nah, kromosom tubuh ini dia tidak menentukan jenis kelamin. Jumlah dari kromosom tubuh atau autosom itu adalah 44 buah atau 22 pasang. Tapi kalau berada pada gamet ovum atau sperma, maka jumlahnya bukan 44 buah atau 20 pasang, melainkan 22 buah atau 11 pasang. Jadi, kalau misalnya individu atau seseorang itu dia memiliki jumlah kromosom sebanyak 22 AA ditambah XX kalau dia wanita atau XY kalau dia pria. Atau bisa juga 44A ditambah XX atau XY. Tapi kalau misalnya adanya di ovum atau di sperma, maka jenisnya atau jumlahnya bukan segini lagi, tapi setengah dari kromosom normal atau kromosom induk. Jadi kalau kromosomnya ada 22A, maka ovumnya 22A ditambah setengah dari gonosom wanita, yaitu X. Tapi kalau di sperma itu jadinya 22A ditambah X atau 22A ditambah Y. Nah, kenapa yang satu ditulisnya AA, yang satu A?
Kalau 22 AA berarti dia 22 pasang. Tapi kalau 44A berarti dia 44 buah. Itu bedanya. Saya ulangi lagi, berarti jenis kromosom yang kedua itu berdasarkan letak dan fungsi. Ada dua jenis, gonosom dan autosom. Kalau gonosom itu merupakan kromosom kelamin yang fungsinya untuk menentukan gender atau jenis kelamin, bisa wanita, bisa laki-laki. Kalau wanita, gonosomnya XX, kalau pria, gonosomnya XY. Nah, gamet dari seorang wanita itu kan ovum. Nah, kalau gamet itu dia punya setengah dari individu normal. Berarti kalau gonosomnya XX, maka gamet dari ovum, kromosom dari ovumnya itu X. Sedangkan autosom atau kromosom tubuh, jumlahnya ada 44 buah atau 22 pasang. Nah, kalau gametnya berarti setengah dari induknya, yaitu ovum dan sperma yaitu 22 buah atau 11 pasang. Kalau misalnya di individu normal itu ada 22 AA ditambah XX atau XY atau notasinya 44A ditambah XX atau XY. Maka di gametnya itu setengahnya, yaitu pada ovum 22A ditambah X, sedangkan pada sperma 22A ditambah X atau 22A ditambah XY. Maka total dari kromosom individu normal itu adalah 46 kromosom.